saya tidak perlu tanya agama kamu apa ya, selama itu relevan dengan profesi dia profesional, memiliki kompetensi di bidang itu, saya rasa tidak masalah. Jadi ini juga Pak Sigit sebagai seorang profesional di Kepolisian Republik Indonesia ya, itu terserah hak prerogatif presiden ya. Tagar Institut Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Kori Olivia. Hari ini kita mau bahas tentang calon Kapolri Listio Sigit Prabowo yang dulunya pernah menjabat sebagai Kapolda Banten dari tahun 2016 sampai 2018. Selama menjadi Kapolda Banten, Listio Sigit dikenal dekat dengan ulama, bahkan memberikan kontak pribadinya kepada para ulama agar tidak ada jarak. Terkadang para ulama Banten juga tidak paham akan sosok Jokowi dan Listio Sigit pun membawa ulama ke Istana Negara untuk bertemu dengan Jokowi agar terjalin komunikasi antara kedua pihak. Nah, itu tadi baru sedikit yang saya baca dari berita-berita yang beredar. Kira-kira bagaimana sebenarnya para ulama Banten melihat sosok Listio Sigit Prabowo? Untuk membahasnya, saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Banten, Ustadz Syukron Makmun. Halo Pak Ustadz, apa kabar? Ya, selamat. Baik Mbak, Alhamdulillah. Ya, Waalaikumsalam Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ustadz, ini sebagai ulama Banten, mungkin Bapak punya pengalaman khusus dengan Bapak Listio Sigit Prabowo ketika menjabat sebagai Kapolda Banten. Kira-kira ada yang bisa diceritakan pengalaman khususnya Pak? Ya, kalau pengalaman khusus ya, sampai sekarang saya ini masih satu grup sama beliau, sama Pak Boy juga. Jadi dua-duanya ini sosok yang luar biasa. Pak Sigit bagus, Pak Boy juga bagus ya. Dua-duanya ini bagus. Cuma dulu ketika beliau mau jadi Kapolda Banten, itu sempat ada kekhawatiran dari para ulama yang kok ini Banten yang basisnya Islam, dalam tanda kutip Islamnya agak sedikit kanan ya, itu kok nanti Kapoldanya Kristen ya. Tapi ternyata ketika beliau betulan ditunjuk atau diamanin sebagai Kapolda Banten, ternyata nggak ada masalah. Jadi itu hanya asumsi dan persepsi saja. Ternyata beliau bisa dekat dengan kalangan, semua kalangan ya, umat Islam, beliau dekat. Bahkan waktu ada demo yang 411, 212 itu kan, itu beliau istilahnya mengerahkan ya polisi yang tanpa senjata, malah nemenin itu dengan semacam polisi Asmaul Husna, disebut dengan itu. Jadi Brimobnya bukan Brimob yang bersenjata, tapi Brimob Asmaul Husna yang zikir bareng, yang artinya sangat mengayomi beliau ini. Nah itu dia Pak, kan beliau adalah seorang Katolik ya, bisa membaur secara cair alamiah di tengah masyarakat Banten yang mayoritas Muslim ya. Ya, betul. Beliau sangat membaur terutama dengan, misalkan karena saya dari kalangan Nahdien, itu beliau sangat akrab dengan para kiai, ini ya bergaul sebagaimana biasa ya, seperti itu. Nah kalau Pak Ustadz sendiri melihat ketika Pak Listio Sigit menjabat sebagai Kapolda Banten ini, bagaimana Bapak melihat kepemimpinannya kala itu? Saya kurang bisa melihat dari dekat ya, karena waktu itu saya masih sering bolak-balik ke luar kota ya. Tapi saya dengar dari teman-teman dan memang lihat, dan sekarang juga saya masih satu grup sama beliau, yaitu baik lah. Beliau bisa dikatakan baik ya, tidak ada masalah dengan masyarakat, dengan ini, nggak ada catatan buruk sama sekali. Apakah waktu beliau menjabat sebagai Kapolda Banten juga hadir dalam pengajian-pengajian yang digelar komunitas Muslim, Pak? Ya, beliau datang, bahkan datang kawan saya itu yang punya pesantren ya, beberapa kali kemarin ketika beliau baru diisukan untuk naik dengan ada Pak Boy, ada sekitar 5 yang dari perwira tinggi Polri yang mau diajukan itu kan.
muncul itu beberapa foto dengan kalangan pesantren dan ini artinya beliau ini sangat baik ya. Kalau diundang ya datang. Memang sebenarnya bukan hanya Pak Sigit, semua Kapolda Banten kalau diundang ikut pengajian itu selalu datang. Iya, tapi kan garis bawahi karena Pak Sigit adalah seorang Katolik gitu ya, bukan Muslim ya. Iya, iya. Nah, ini bisa kita lihat Pak Presiden Jokowi bersikap profesional memilih Kapolri karena kemampuannya, bukan karena agamanya. Dan Presiden juga sadar betul Indonesia ini berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Betul. Siapapun terlepas dari latar belakang agama berhak dipilih untuk menempati pucuk pimpinan strategis. Menurut Anda bagaimana, Pak? Ya, kalau menurut saya kan agama itu tidak terlalu relevan atau tidak ada semacam tidak terlalu urgen lah dengan profesi seseorang ya. Kalau di Indonesia ini siapapun ya sesuai undang-undang kan boleh menjadi apapun ya, itu hak individu yang dilindungi oleh undang-undang. Jangankan jadi Kapolri, kalau misalkan orang dipilih dikehendaki masyarakat untuk jadi presiden meskipun dia minoritas, saya rasa tidak masalah ya, tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Ya, tapi kan memang masalahnya sampai saat ini mayoritas masyarakat Indonesia masih menggarisbawahi isu agama. Ya, isu agama ini kan karena masalah kekayaan literasi ya. Jadi kita ini masih banyak yang miskin literasi. Kayak kita lihat misalkan negara tetangga kita lah, Singapura, itu presidennya kan minoritas juga. Muslim di sana minoritas, tapi presidennya seorang muslimah ya, bahkan perempuan. Kalau lihat gendernya lagi itu double minority ya, sebenarnya nggak masalah. Kalau orang yang sudah civilized, sudah matang dalam literasi ya, saya rasa itu tidak masalah. Kayak kita misalkan mau naik pesawat kan, saya misalkan mau ke Eropa kemana ya, itu saya nggak pernah nanya pilotnya ini beragama apa. Iya, suatu saat saya pernah tinggal di Soviet, misalkan istri saya waktu itu sakit, saya ke International Hospital. Dokternya dari Inggris, hampir susah lah menjumpai dokter di International Hospital itu Muslim ya, ada tapi tidak banyak. Tapi kebetulan yang nanganin itu orang Inggris, saya tidak perlu tanya agama kamu apa ya, selama itu relevan dengan profesi dia profesional, memiliki kompetensi di bidang itu, saya rasa tidak masalah. Jadi ini juga Pak Sigit sebagai seorang profesional di Kepolisian Republik Indonesia ya, itu terserah hak prerogatif presiden ya. Beliau memiliki kualifikasi, beliau profesional, track recordnya bagus, saya rasa tidak masalah. Yang penting mampu bekerja dengan baik ya Pak ya? Mampu bekerja dengan baik. Ya, kita tahu Bapak Listio Sigit pernah menjadi Kapolda Banten, kemudian karirnya melesat sangat cemerlang. Sekarang jadi Kabarreskrim ya. Anda sebagai warga Banten tentu bangga ya Pak? Ya, saya bangga. Kebetulan Kapolri kan pernah banyak sekali ya Kapolri yang pernah jadi Kapolda Banten ya. Pak Badrudin Haiti dan ya, dan biasanya kalau bisa di Kapolda Banten itu naik bagus. Pak Sigit jadi Kabarreskrim juga bagus sekali kan prestasinya dengan penangkapan Joko Chandra, kasus novel, itu artinya menunjukkan beliau profesional. Memang Banten ini semacam kawah Condro Dimuko ya, karena dari demografi, secara politik, secara ini sangat strategi dekat dengan Jakarta, tapi juga secara politik nasional keislaman ini berbeda, punya demografi keislaman yang berbeda dengan daerah-daerah lain, saya rasa ya. Kalau sukses ya di Banten, insya Allah sukses di tempat lain, dan itu membuktikan itu. Ada berapa yang Kapolda Banten yang akhirnya jadi Kapolri kan? Mantap, mantap. Nah, Pak Ustadz, waktu Pak Listio Sigit jadi Kapolda Banten, kalau Anda pribadi nih Pak, apa yang paling berkesan darinya? Ya, beliau bisa ketika ada friksi-friksi dengan kaum mayoritas ya, dalam arti Muslim ya, sebagai mayoritas itu bisa aman ya, tetap bisa mendamaikan ya, jalan tengah itu ada. Di Banten nggak pernah ada friksi yang berarti. Zaman Pak Sigit kan aman ya, aman sekali gitu. Itu prestasi menurut saya. Orang minoritas bisa menjembatani mayoritas yang dalam tanda kutip mayoritasnya ini agak garis keras sedikit lah.
Oh. Pertanyaan terakhir Pak Ustadz, Iya. apa mungkin Anda punya pesan untuk Pak Listio Sigit sebagai Kapolri nantinya? Ya, pesan saya ya tetap menjaga profesionalitas ya. Kemudian beliau ketika sudah menjadi Kapolri, artinya tidak akan memandang agama apapun ya. Beliau ini berarti pimpinan seluruh lintas kan, lintas agama, lintas masyarakat, lintas suku. Ya, artinya harus tetap menjaga profesionalitas dan juga ya Indonesia ini kan butuh ya, terutama di musim pandemi ini butuh stabilitas yang luar biasa. Dan saya lihat memang Pak Jokowi ini chemistry-nya sama Pak Sigit dulu pernah jadi Kapolres Solo ya, Solo ketika Pak Jokowi jadi wali kota itu. Artinya sudah chemistry sudah dibangun lama. Dan memang ketika yaitu manusiawi sekali, misalkan ketika saya jadi seorang bupati atau gubernur misalkan, saya pasti akan memilih orang kepercayaan yang bisa, yang istilahnya dengan bahasa isyarat sudah ini. Jadi itu sebenarnya bentuk efektivitas ya. Jadi untuk efisiensi, efektivitas kerja ini perlu orang yang punya chemistry dan profesional. Jadi agama itu menjadi, dalam konteks ini agama bukan sesuatu yang relevan untuk dipertanyakan seperti itu. Baik Pak Ustadz, Terima kasih banget Pak Ustadz untuk waktunya, sehat dan sukses selalu ya Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Banten, Ustadz Syukron Makmun. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.